Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Ini emergency ya, jadi saya bikin update sampai 2 kali ya dalam sehari. Tadi sore, kemudian sekarang jam 5 subuh saya baru bikin video. Nanti saya pengen langsung update ke teman-teman. Progress market saat ini seperti apa. So Bitcoin ini ada di bawah $100.000 ya, probably ada teman-teman yang mungkin udah bangun, udah ada aktivitas subuh gitu kan, kaget gitu kan, kayak wih Bitcoin gila nih di bawah $100.000 gitu ya. Okay, that's might be the ending ya, maybe this is this is the ending and we're just gonna see Bitcoin drop further gitu kan. Apakah iya atau malah sebaliknya pergerakan ini teman-teman ya. Nanti tapi kalau saya bilang kayak gitu dianggapnya denial. Coba gini guys, let's speak objectively dan kita hanya akan in response dari price action ya, apa yang ditunjukin sama price action kita. Gimana kita react-nya itu saya rasa akan bergantung dari masing-masing punya planning. Nah, saya di sini udah siapin iPad ya untuk share ke teman-teman tentang progress market saat ini. So, langsung aja teman-teman. Ini kalau kalian lihat ya, ini by progress ya. Ini ada nyamuk ganggu banget nih teman-teman ya. Dia pengen ikut lihat chart juga guys. Oke, so if we zoom out currently, the selling pressure itu benar-benar kerasa ya. At least kita create lower low di compare dengan previous low di 10.10 gitu. Dan soon harusnya kita akan testing ke trend line ini nih ya. Ini kalau kalian lihat nih ada low ketemu dengan low dan probably this is gonna be the next low yang akan dites gitu. Artinya sebenarnya somehow kita udah melihat ada beberapa range support major yang bisa aja dites sama Bitcoin gitu. I mean kalau misalkan saya kecilin kayak gini, ya ini kalau saya kecilin kayak gini teman-teman, terus saya drag ke samping, ini juga sama guys ya, bahwa ini sebenarnya adalah level area support kita juga gitu, yang datang dari resistance gitu kan. So kalau kalian lihat, it's a retest gitu, it's a high and then low ya, jadi kayak rejected and then dia naik lagi and then dia turun lagi gitu kan. So kalau kita lihat kondisinya kayak gitu ya, sebenarnya somehow it's pretty interesting ya, apakah kita bisa melihat Bitcoin creating semacam reaction gitu dari zona area tersebut. Nah, kalau misalkan secara internalnya sendiri kan kita udah bahas ya di previous video update bahwa as long sellers still dominating, kita as long bergerak di bawah area supply juga ya sellers tetap akan dominan gitu dan akan bisa ngejar ke range yang lebih rendah, which is saat ini udah di $99.400 ya, set teman-teman. Ya 100.000 nggak holding gitu kan. Dan kalau kita lihat berdasarkan wave count-nya ini 1, 2, oke. Very likely kita tes 3 di sini, 4 and then finishing ke 5, which is ini adalah A wave. Ini pas nih ABC corrective wave ya. Kalau kita lihat ternyata dia drop. Kalau kalian bisa ngebayangin ini kan juga ada trend line ya teman-teman. So dia drop di bawah trend line, ada pullback di situ untuk testing ke supply zone di kisaran area itu untuk 15 minutes punya time frame, and then we add another rejection ya ke range yang lebih rendah. Selling pressure benar-benar agresif until right now ya, di detik ini banget saya saya create video ini. Kita belum selesai gitu, jadi kita belum tahu ini wave 3-nya udah beres atau belum gitu kan. Yang pasti ya baru taunya kapan, saat nanti ada candle rejection gitu. Minimal kita ngelihat kayak di 4-hour time frame mungkin ada bullish engulfing, start pelan-pelan dia starting pullback gitu. Nanti after dia pullback, nah teman-teman perhatiin nih level 106 107.000 tuh area supply. Di situ juga ada fair value gap ya. So very likely bisa jadi kena rejection lagi kalaupun dia naik ke sana, apalagi naiknya nggak energetic gitu ya. Naiknya cuma poco-poco tuh udah wah ya, itu udah alamat kena rejection lagi, dan possibly after that kita bisa create lower low. Nah, saya belum tahu wave 5-nya atau si wave-nya bakal di mana. Ya, tapi kalau kita lihat dari karakteristiknya dan ada possibility di situ berupa trend line super major dari higher time frame, ya ada possibility lah kita bisa testing ke level itu. Ya, ditambah on the weekly perspective sebenarnya kan kita juga lagi testing ke weekly EMA ya, yang 55 periodenya. Jadi memang ini udah critical banget teman-teman ya. Ini adalah a must hold level ini ibaratnya. Dia harus bertahan di atas level ini. Just to make sure kalau kita masih on track untuk
possible going higher. Higher-nya juga paling kalau ya saya bilang sama teman-teman tadi ya kan, kalau kita udah ngelihat kondisinya kayak gini, best case-nya sih memang dia creating all time high, tapi kalau lihat selling pressure kayak gini, tergantung nanti recovery-nya, paling mentok-mentok ya kita masih bisa expecting testing ke level 120.000. Alasannya karena di situ masih ada fair value gap yang belum terisi gitu ya. So that's gonna be what can possibly happen with Bitcoin. Nah, yang terbesarnya adalah, akankah kita ngelihat di Asia saat nanti open, mereka kagetnya kemana gitu kan. Jadi kayak orang Korea bangun tuh, wah ini dia ya. Kalau mereka long leverage lagi ya pusing juga teman-teman ya. Artinya mereka ciptain liquidity lagi di bawah untuk akhirnya kena flush out lagi. Tapi kalau misalkan ternyata hari ini bisa survive ya, jam 7 nanti, mungkin Anda bangun lihat jam 7 gitu kan. Kalau dia bisa survive close daily candle di atas level 101.000, 102.000, it's gonna be great. Oke, dan bukan yang nggak mungkin, Bitcoin itu last minute suka ngelakuin hal-hal yang aneh guys. Kayak kita ngeliat, oh ini udah breakdown, ternyata just a fake out gitu. Begitupun saat, ini udah breakout, udah naik tinggi, ternyata cuma fake out ya. Itu sering terjadi gitu guys. So, with current market condition, it's a bit sad ya teman-teman. Selling pressure still continue to the downside. Level 107.000 bakal jadi resistance. Selama level itu nggak ditembus, kita nggak bisa expect Bitcoin untuk naik jauh. Paling kalau 107.000 nggak ditembus, dia kena rejection lagi, udah deh, Anda expect dia bisa turun bahkan lebih rendah dari level 98.000 or even lower ya. Bisa jadi dia testing ke 92.000 ya, karena di situ ada CME gap dan macam-macam. Ya ini per saya ngomong upaya tuh ya, lagi battle guys between 100k atau di bawah 100k gitu kan. Jadi the fight still continue. We still have 2 hours ya before the close candle on the daily perspective, dan tetap aja kalaupun dia bisa close above 100k, tetap kita bisa expect takutnya ada panic selling ekstra dari Asian market. Ya, nanti Asian equities ternyata drop lagi, stock market drop, which could lead to Bitcoin another extra drop sampai di bawah 100.000, dan that's gonna be the worst case scenario kalau kita sampai bisa dapetin Bitcoin closing di bawah 98.000. Okay guys, I admit it ya. Maybe I was wrong. Okay, there's no more higher high. The end of the bull run is here, and yeah, time to take profit. Okay, so cut, take profit, and exit from the market. Jika kita closing di weekly close di bawah level exponential moving average 55, I will let you guys know di next video update. Kita bakal bahas dari perspektif time frame yang lebih besar. Tapi balik lagi saya pengen remind teman-teman ya, ini adalah play-nya saya, trading plan-nya saya, investing plan-nya saya. Saya udah holding Bitcoin dari kisaran level 17-18 ribu. I bought Bitcoin at 22k. I bought another Bitcoin at 30k. Terakhir juga cuman buat play Oktober, itu juga tradingnya nggak sebesar ketika saya melakukan akumulasi dulu. So I'm still happy with current profit that I have. Dan tentu saja turut prihatin kalau misalkan teman-teman belum bisa ngehasilin profit pada cycle kali ini. Maybe a lot of thesis nggak sejalan dengan ekspektasi gitu ya. Ada banyak orang bilang kayak AI super cycle, kemudian juga ada meme super mega cycle, terus altcoin season juga tak kunjung tiba. Akhirnya banyak orang ya hanya kecewa aja dengan kondisi market saat ini gitu. Dan saya bisa mengerti akan hal tersebut, but the game still continue, the market still running, 24 jam kali 7, dan selama 365 hari, bahkan lebih, kalau setahun 366 hari, mungkin 366 hari juga. Ya pada dasarnya, market will still running guys ya. Ini tergantung kita masing-masing gimana bisa menerima kondisi ya di market gitu. Can you still learn with current market condition? Apakah kamu masih akan memutuskan untuk belajar dan keep fighting in the next run, in the next cycle, atau Anda memutuskan untuk give up ya setelah apa yang Anda pelajari selama ini? Mungkin wrong decision, wrong timing, wrong profit taking, wrong entry, dan lain sebagainya. Anda bisa belajar dari situ atau enggak, ya, dan akhirnya baru bisa recovery di next cycle gitu kan. Atau maybe there's still some juice to be left, and either go big or go bigger. Gak ada go home ya teman-teman ya. Kenapa? Soalnya rumahnya udah dijual buat beli lagi. Oke, ya, but hopefully teman-teman sekalian,
ya stay objektif ya, jangan sampai over risking, jangan sampai buying again with leverage dengan kondisi dia wow sebenarnya seru banget sih. Saya pengen nontonin sampai close candle rasanya ya, seru banget teman-teman ya. Lagi santai-santai aja, lagi chilling with Netflix, yang nonton film Korea dan lain sebagainya ya, sambil ngeliatin market. Okay, but anyway guys, I still don't have any trade currently running in my charts. Di beberapa position yang saya ambil juga saya udah nggak trading dari hari Sabtu atau hari Minggu teman-teman ya, karena menyambut close candle weekly dan juga monthly, and eventually selling pressure lumayan agresif. Kita juga ada webinar, jadi kemarin SAG baru beres webinar, soon akan saya upload buat yang mungkin nggak bisa sampai finish gitu ya. Ya, jadi saya juga sebenarnya nunggu pullback gitu. When I have the pullback, probably I'm gonna short again dari range tertentu yang menurut saya masih lumayan ideal dari segi risk to reward gitu ya. So it's gonna be fun ya teman-teman. It's gonna be hopefully, nggak tahu sih ini kalau closingnya kayak gini ya, kita lihat nanti lah teman-teman ya. Decision saya harusnya besok, saya mau lihat dulu Asia kayak gimana geraknya, dan London, dan back to New York, baru New York nanti making decision buat nextnya gitu ya. Karena teman-teman di SAG juga udah ada webinar, jadi udah enak nih, kita bakal coba untuk lihat kira-kira besok decision makingnya akan seperti apa gitu. Hari ini kita ada sempat ngecek sih guys ya. Ya hari ini ada sempat ngecek juga kalau si hyperliquid ya. Jadi hyperliquid itu kita live loh, update pada saat lagi dalam keadaan webinar ya. Seru banget teman-teman, ternyata as expected gitu ya. Jadi dia benar-benar turun sampai ke range yang kita mau. Mana yang tadi ya? Kayaknya bukan di sini deh. Hype USDT.P and Biget I guess. Oh, not this one juga ya. Ya udahlah teman-teman ya. Gak ketemu ya. Tapi intinya ada discussion tadi, gampang aja ya. Kalau Anda aware, ini kan order block ya. Order block dites terus rejected, langsung create a nice run gitu ya on hyperliquid ya. Saya jadi penasaran, pengen cari ya teman-teman. Masa nggak ketemu? Coba di sini. Nggak ada juga ya. Coba sekali lagi ya teman-teman sekalian. I don't know guys, if you guys still watching ya. It's just me ya. Aha, ini dia ketemu teman-teman ya. It's just me with my iPad in the morning teman-teman sekalian. Okay, so this is what happened ya with current market condition. Most of the time kita ngelihat Bitcoin kalau emang udah kayak gini ya biasanya menciptakan lebih banyak liquidity lagi sih. Jadi orang akan lebih kegilaan gitu ya dengan long leverage-nya gitu. Ya kita lihat aja apakah mereka akan jadi the next liquidity untuk untuk menjadi ya pokoknya gitu deh, makanannya para short sellers. Guys ya, I think that's gonna be the update for today, atau lebih tepatnya untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di update berikutnya, lebih lengkap tentunya untuk ngebahas tentang chart. Saya cuma pengen tunjukin ke teman-teman aja. Ya, I'm still doing fine with current market condition ya, maybe not sepenuhnya fine, maybe not really happy. Ya lumayan sedih ngeliat dia drop kayak gini gitu kan. It means ya some of the portfolio yang kita hold pasti ada drawdown juga. But everything still okay ya kalau buat saya sih teman-teman sekalian. Ya hopefully you guys okay juga. Okay? So yeah, I think that's gonna be it ya. Thank you very much guys for watching, and see you guys again in the next Bitcoin update. God bless to everybody. Stay safe dalam aktivitas sehari-hari dan stay happy teman-teman sekalian ya. Cheers. Bye-bye.